Sempat ragu, apakah saya kuat ya untuk menghadiri wisuda ini. Tapi setelah saya pikir anak saya aja berjuang untuknya, masa saya yang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menerima itu, masa saya nggak kuat. Sedih banget lah, ketika kehilangan banget lah. Ya pasti ada rasa terharu lah ya. Turut bangga sama orang tuanya, tetap tegar gitu, mau mewakili. Saya sangat terharu sih terhadap orang tuanya, bisa tegar gitu. Ya cukup kuat lah. Jerit batin Emianti sangat menyayat kala mengetahui sang putra Alfi lulus dengan IPK 3,88 serta mendapat predikat cum laude. Sebuah prestasi yang tidak pernah dibayangkan atau didengar dari cerita Alfi semasa hidup. Inilah yang membuat Dedi dan Emianti merasa sangat kehilangan Alfi. Jujur, saya tuh memang saya kuliah, tapi saya nggak tahu ya kalau rating 388 itu sudah cum laude ya. Saya tuh tahunya ya cum laude, ya Allah, jujur waktu di sana saya baru benar-benar ya apa istilahnya tuh baru menyadar, ya Allah ternyata anak saya cum laude. Sangat bangga banget, bangga sekali. Kenapa? Karena alhamdulillah prestasinya bagus, cum laude, dan sangat membanggakan. Namun kalau dibilang sedih, sangat terpukul, sungguh sangat kehilangan kami. Aduh sedih, sedih banget itu. Pasti itu akan jadi hari yang penuh dengan perasaan yang campur aduk ya buat orang tuanya gitu. Karena di satu sisi dia pasti berharap anaknya ada di situ untuk merasakan kebahagiaan itu. Tapi di sisi lain juga pasti bangga dengan apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh anaknya gitu. Dan yang lebih menyiksa dan meninggalkan sedih paling dalam, bahwa semasa menunaikan tugas akhir, Alfi tak pernah mengeluh tentang sakit. Dalam diam dan rahasia, Alfi berhasil menyelesaikan skripsi. Bahkan ketika berada di rumah sakit dengan kondisi nafas sesak sekalipun, Alfi masih berupaya mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Kaget karena apa yang bikin dia sampai sakit kayak gitu tuh juga saya sendiri sebagai orang yang hampir setiap hari ketemu tuh gak nemu celahnya di mana gitu. Karena memang secara ini dia bersih banget kan ya orangnya ya. Tapi dia tuh memang dikuat-kuatinnya aja. Gak begitu kayak sakit. Kalau biasa kan kebanyakan orang kalau sakit kan ditambah-tambah sakitin lagi biar kelihatan sakit. Kalau dia enggak sakit, ya udah gitu, sakit di dia doang gitu. Jangan nggak mau bikin orang lainnya panik. Nah, Jadi dalam posisi katakanlah si Alfi ini lagi berjuang untuk kesehatannya, dia bilang, "Pak, mana HP abang? Saya kasih." Ternyata dia chattingan sama Irham ternyata. Intinya bahwa tolong upayakan saya ikut daftarkan di wisuda. Itu satu. Nggak lama kemudian minta lagi, "Pak, mana HP abang?" Saya kasih lagi. Ternyata dia nelpon. Tahu nggak, nelponnya itu sambil terbata-bata. "Tolong aku ya Kam ya, tolong aku." Di situ yang saya, ini anak luar biasa ini, betul-betul semangat dia. Makanya pada waktu wisuda kemarin itu saya ingat itu. Kok dalam kondisi kayak gitu masih ngurusin persiapan wisudanya, artinya semangatnya luar biasa kan. Karena dia cerita mungkin ada bercak darah, jadi ngomong sama pihak Boromius itu, kemudian dilakukan CT scan. Ketika di CT scan itu ternyata ada benjolan yang punya ukuran. Dia nggak percaya juga, ini mah mungkin jangan-jangan karena COVID ini ya. Karena kan kalau COVID, long COVID itu macam-macam ya, kata orang dulu ya. Masih positive thinking. Saya bilang gini, Bang, kita second opinion aja lah ke Jakarta. Saya kaget banget Kak, karena langsung kayak marahin Alfi juga, "Vi kok nggak ngomong?" gitu. Karena memang karena saking bareng-bareng terus nggak notice sampai ke situ gitu kalau ternyata udah sampai kayak gitu. 2 minggu dirawat di rumah sakit, kondisi Alfi sempat membaik. Namun mahalnya biaya pengobatan Alfi selama di rumah sakit membuat Dedi dan Emianti kalang kabut. Sementara asuransi serta seluruh tabungan sudah terpakai semua. Karena sudah istilah nombok ya, apa istilahnya tuh, asuransi sudah habis, kita juga sudah
agak sedikit ini ke keuangannya juga ya. Akhirnya saya minta mohon ke dokter Nadia, dok, kalau memang bisa pakai BPJS, boleh nggak pakai BPJS, dok? Oh boleh, kenapa nggak ngomong dari kemarin, kata dokter. Saya arahkan nanti ke rumah sakit Islam Lima tinggal. Oh ada saya temannya dokter Jusi. Alhamdulillah, terima kasih banyak, dok. Ketika setelah 3 kali di situ, 2 kali di situ, 3 kali, kok Alfinya bilang nyesek, agak nyesek. Kenapa mah ya terakhir ini kok jadi nyesek, biasanya enggak. Lah kata dokter Jusi, coba kita lakukan lagi CT scan. Dilakukan CT scan tuh ukurannya bukan lagi yang 3 kali 5 tadi, sudah 12 kali 12 gitu. Jadi sudah penuh. Tumornya itu terambil semua. Isinya apa, dok? Saya nanya gitu. Isinya itu jorok, itu dahak ya. Setelah operasi itu membaik gitu. Kayaknya nggak ada masalah dengan diafragma gitu. Jadi artinya udah boleh pulang, udah enak, udah jalan di sini gitu. Sebelum meninggalnya pun saya baca Yasin. Dia bilang, mohon maaf ma, boleh nggak bacanya itu yang pendek, karena abang mau ikut tapi nggak bisa. Mau ikut Yasin kan agak panjang ya. Saya bilang, oh bisa nak, bisa. Kita baca talqin aja ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu diikutin sampai 3 kali, diikutin terus. Tapi napasnya tuh udah di ujung ya. Tapi masih berusaha dan ngikutin, nggak ada salahnya. Dan jelas gitu. Sementara keringat tuh bercucuran, di kening bercucuran, badan ini penuh dingin gitu. Saya juga sudah agak sedikit ini ya, aduh kenapa anak saya gini. Tapi saya belum yakin karena berdiri aja dia nggak lemas gitu, masih kayak gitu, kayak dia nge-gym gitu. Jadi saya yakin insya Allah anak saya masih kuat sampai besok. Pedih hati dirasa Emianti dan Dedi ditinggal anak tercinta. Air mata Emianti tumpah, tangisnya pecah kala tak sanggup tanggung rindu yang menyiksa batin. Bahkan setiap kali masuk ke kamar Alfi, pedih itu kian meremukkan hati kecilnya. Memang kesehariannya Alfi itu di kamar ini ketika dia istirahat. Nah, seperti ini tidak ada yang dirubah. Bekas gigitan nyamuk pun masih ada itu darahnya. Gitu. Ini benar-benar tidak bisa menahan air mata ya, setelah masuk itu rasanya bayangan dia ada yang buka pintu, terus di kamarnya biasanya dia tergolek di sini bersama bantal gulingnya ini. Inilah seperti inilah kalau dia di sini. Perjuangan Emianti dan sang suami dalam mengupayakan kesembuhan untuk Alfi sungguh menyentuh orang di luar sana. Sementara di sisi lain, perjuangan Alfi dalam menyelesaikan studi dengan kondisi sakit juga menginspirasi. Tapi yang membuat kisah kepergian Alfi ini begitu amat dikenang ialah jasa dan budi baiknya sebagai anak. Di luar bayangan Emianti dan Dedi, kepergian Alfi ternyata menitipkan wasiat untuk ayah dan ibu serta kakak dan adiknya. Wasiat itu terungkap setelah keluarga membuka isi HP Alfi. Hari Sabtu, terus hari Sabtu malamnya itu, Mas Pandonya itu buka HP-nya. Ternyata di HP itu ada semacam amanah. Ada dua bank ya. Dia ada di sana, PIN-nya beserta internet bankingnya, ya M-bankingnya ada di sana semua. Jadi kami tidak pernah kesulitan untuk mengakses ke rekeningnya. Jadi semua sudah tertulis rapi, semuanya sudah ada di situ. Dan amanat itu ternyata dia sudah minta tolong berikan ke panti sejumlah sekian. Berikan untuk bikin pohon besar dan rindang sekian. Untuk usaha Mas Pandonya sekian. Dan untuk mama papa sekian. Itu dari hasil tabungan dia.